Benarkah gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres ke MK semata untuk membuka peluang generasi muda atau ada unsur lainnya? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi 3 DPR dan juga ada Bivitri Susanti, pengamat hukum tata negara. Selamat petang Mbak Bivitri, selamat petang juga Bung Habibur Rahman, sehat selalu. Ya, Selamat petang. Ya, saya ingin ke Bung Habibur Rahman dulu. Jadi soal Gerindra ini kan menyatakan sinyal setuju ya dengan gugatan ini. Bahkan Pak Prabowo itu juga mengatakan setuju kalau ada pemimpin muda dan juga soal gugatan ke MK ini. Apakah ini terkait dengan sosok Gibran atau memang ada alasan yang lain? ya saya perlu terangkan dulu soal dua kapasitas saya ya terkait masalah ini. Pertama, kapasitas saya kemarin ketika menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai tim kuasa DPR di MK. Ya, kami ada 9 orang plus 5 pimpinan Komisi 3 ya. Selama ini memang mewakili DPR dalam setiap perkara uji materi undang-undang di MK termasuk undang-undang ini. Sikap kami kemarin ya yang saya sampaikan selaku tim kuasa DPR di MK adalah menyerahkan sepenuhnya keputusan ya masalah ini kepada yang mulia hakim majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Oke. Yang kedua, sejak beberapa hari ini ya banyak teman-teman wartawan menanyakan kepada saya selaku waketum Partai Gerindra ya. Saya jawab sikap politik Gerindra terkait persoalan usia ini adalah menurut kami tidak ada masalah dengan gugatan ini. Oke. Karena memang banyak sekali analisa, banyak sekali pendapat yang menurut kami masuk akal soal bahwa usia itu belum tentu menentukan kematangan. Oke. Ya, jadi 35 tahun atau 40 tahun itu belum menentukan kematangan. Tetapi kalau kita mengacu kepada hak untuk memilih ya, semestinya juga kan equal atau sama dengan hak untuk dipilih. Jadi ketika orang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum, saya pikir dia juga memiliki hak untuk memilih maupun dipilih. Jadi Oke. bukan hanya 35 tahun, mungkin 17 tahun. Tapi kenapa baru sekarang begitu setelah ada isu-isu soal Gibran? Nah itu dia, kenapa kawan-kawan baru menanyakan sekarang, ya kan karena kan ini ada momentum, ada pihak yang mengajukan uji materi. Oke. Ya tadi udah disampaikan ada PSI, ada Emil Dardak, ada beberapa individu, ada Partai Garuda. Dan kami memiliki, ya kebetulan kami di DPR, memiliki kewajiban untuk menyampaikan pendapat. Oke, tapi bukan karena soal Gibran ini ya, Bung Habibur Rahman. Ya, jadi putusan MK ini mengikat berupa sebuah norma yang mengikat semua orang, ya. Oke. Tidak bicara satu atau dua orang. Baik, saya tahan di sana. Saya ingin ke Mbak Bivitri. Ini kan kalau kita bicara soal batas usia untuk capres-cawapres ini kan pasti sudah dipikirkan dengan matang, landasan hukumnya ada begitu. Tapi kemudian sekarang ada gugatan seperti ini. Anda melihat bagaimana Mbak Bivitri gugatan soal batas usia ini? Ya, tentu saja dalam permohonannya tidak akan ada nama Gibran atau siapapun gitu ya. Tapi kan kita harus mengaitkannya dengan beberapa fakta Mbak Nilo. Pertama, tadi Mbak Nilo sudah menanyakan hal yang tepat. Kenapa sekarang? Karena begini, kalau memang Komisi 3 DPR setuju, ya mari setuju maksudnya untuk menaikkan supaya anak muda semua maju, kan harusnya ada politik hukum untuk menyisir semua jabatan, boleh juga elected, boleh juga unelected, supaya mundur semua. Tapi ini nyatanya untuk jabatan hakim MK saja dinaikkan 55 dan sekarang minta dinaikkan lagi jadi 60. Jadi pandangannya tidak seimbang. Dan kemudian kalau dikatakan orang yang punya hak pilih harusnya juga punya hak untuk dipilih, saya kira logika itu tidak bisa ditempelkan secara serta-merta. Karena kalau untuk dipilih, seseorang harus punya kapasitas politik yang cukup. Jadi kalau untuk memilih, kan siapapun tinggal datang ke TPS, coblos.
yang dilakukan hanya coblos. Dia hanya perlu tahu siapa yang akan dia coblos. Tapi kalau orang mau jadi presiden atau wakil presiden, pasti kita semua warga negara Indonesia ingin agar orang itu punya kapasitas politik yang cukup. Jadi tidak bisa dianalogikan seperti itu. Oke, tapi kalau usia 35 tahun menurut Anda punya tadi kapasitas itu? Begini, saya sih setuju Mbak Nilu kalau mau anak-anak muda maju. Cuma kan pertanyaannya itu, ini kita bicara soal perkara di Mahkamah Konstitusi. Kalau memang DPR setuju, kenapa sih nggak diubah undang-undangnya? Kenapa harus menyetujui suatu pandangan yang ada atau permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi? Dan kemudian kita mesti lihat konteks tahunnya dan momentum bulannya ini. Kalau memang niatnya adalah niat yang baik sekali, ingin supaya anak-anak muda bisa nyapres dan nyawapres, kenapa harus buru-buru sekarang juga menjelang pencalonan capres dan cawapres? Kenapa tidak prosesnya didorong dari tahun lalu, atau bahkan didorong di DPR dari sekarang, atau dari bulan Februari nanti, misalnya begitu. Ini kita bicara perkara di Mahkamah Konstitusi, bukan sekedar gagasan ingin memajukan anak muda. Kalau soal anak muda tampil, saya sangat-sangat setuju Mbak Nini. Jadi Anda tetap melihat bahwa ada udang di balik batu begitu ya terkait dengan ini? Ya, kalau menurut saya begitu. Bung Habibur Rahman gimana? Jadinya orang menilai ini ada sesuatu nih gitu, bukan hanya sekedar ingin mengedepankan anak muda di pemilih atau pemilu begitu atau pemilihan presiden. Ya silakan saja masyarakat memiliki berasumsi. Kita nggak bisa membatasi hak orang untuk berasumsi, bahkan berimajinasi, bahkan berprasangka buruk. Itu hak ya, yang memang bagian dari demokrasi kita. Tapi saya mau menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah memang merespon dari uji materi yang memang baru didaftarkan dan kami baru dimintai keterangan saat ini gitu loh. Kalau misalnya ada yang mengatakan begini, jangan-jangan ini transaksional saja, mungkin mau ada yang mau mendapat restu Pak Jokowi begitu atau pendukungnya, bagaimana Bung Habibur Rahman melihat pandangan begitu? Kami serahkan publik untuk menilai. Ya. Kalau kita bicara pakai jangan-jangan, kalau ya ukurannya nggak jelas jadi kan, ya silahkan saja, kan kita nggak membatasi ya. Tapi kami kan perlu menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan adalah memang merespon uji materi yang didaftarkan baru beberapa bulan yang lalu, panggilan sidangnya juga baru minggu yang lalu. Kenapa kami sampaikan saat ini? Dan kenapa kawan-kawan baru menanyakan kami sekarang ya, karena terkait perkara ini baru digelar pemeriksaan keterangan DPR-nya ya kemarin itu. Mbak Bivitri, kalau misalnya di proses benaran berjalan kemudian disetujui gugatan itu prosesnya akan seperti apa? Apakah kemudian di Pilpres ini bisa diaplikasikan begitu? Itu yang kita belum tahu. Jadi pertama saya harus juga ingatkan bahwa ini bukan pertanyaan konstitusional sebenarnya. Jadi kan MK itu walaupun kita sudah cenderung melihatnya sebagai lembaga politik gitu ya, tapi dia sebenarnya lembaga yudikatif dan dia hanya memeriksa konstitusionalitas suatu isu. Umur itu biasanya MK dalam putusan-putusannya selama ini akan mengatakan itu adalah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka dari pembuat undang-undang, bukan pertanyaan konstitusional. Nah, jadi nanti kita belum tahu MK akan memutus seperti apa, tapi kemungkinannya banyak. Bisa saja diterapkan langsung pada pemilihan 2024, atau bisa saja MK bilang kalau begitu diberlakukannya 2029 saja. Misalnya, itu juga mungkin. Itu sesuatu yang belum bisa kita prediksi pada saat ini. Kalau putusan hakim itu tidak akan bisa diprediksi biasanya. Jadi memang akan dilihat dulu ya. Tapi Mbak Bivitri, Anda sendiri menilai umur 35 tahun atau umur di bawah 40 tahun begitu mampu ya memimpin? Misalnya maju di kontestasi Pilpres. Kalau saya sih nggak mau lihat umur ya Mbak Nilu. Saya mau lihat kemampuan politiknya. Seperti misalnya tadi Gibran diwawancara dengan Rossi bilang, oh saya kan baru 2 tahun nih latihan memimpin misalnya begitu. Itu salah satu ukuran menurut saya yang bisa kita lihat, bukan soal usia begitu ya pada intinya. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pengamat hukum tata negara. Terima kasih juga Bung Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Terima kasih sudah memberikan pandangan di Sapa Indonesia Malam.